Gerakan ada, pulih. cuman lambat. Makanya poin yang saya bilang tadi di awal, sangat lambat. Di SOP itu memang cepat dia bilang. Di undang-undang udah cepat. Menurut kata cepat itu penting sekali. Iya. Walaupun kata cepat itu menabrak prosedur kan. Ya kan? Iya. Nggak minta izin kepala kampung, kita kasih terus bantuan kan. Dapat emergency kan. Cukup banyak yang butuhkan orang-orang yang memang pengalaman. Saya tambahkan Pak, orang asing itu yang kesini itu bukan orang sembarangan itu, orang udah pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, jumpa kembali dengan saya Bukhari Amali, News Manager Serambi Indonesia dalam program Apit Awi. Saudara Lun, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Profesor Dr. Insinyur Izarul Mahdar, MN ya. Iya. Saudara Lun, beliau adalah Ketua Dewan Profesor Universitas Syekh Kuala. Daerah lain juga disebut Forum Guru Besar juga ada. Apa posisinya sama sebetulnya Pak Prof ya? Iya. Beda-beda dikit mungkin. Iya, Pak Izarul ini terpilih sebagai ketua ketua Dewan Profesor itu pada September 2024 kalau saya tidak salah. Saya membaca ada pertarungan ya dengan beberapa guru besar mungkin. Ya, akhirnya Pak Izarul yang mendapat kepercayaan dari teman-teman guru besar mungkin di Universitas Syekh Kuala. Beliau ini adalah dosen yang sangat senior di Fakultas Teknik, khusus Teknik Kimia. Universitas Syekh Kuala, Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Konsentrasinya kalau saya lihat di biodata beliau adalah pengelolaan limbah. Ya, ke lingkungan ya. Termasuk lingkungan, beliau mengambil doktor atau PhD-nya di Nagaoka University of Technology Jepang. Ya, 2001, Pak. Ya, selesai. Ya, selesai 2001. Luar biasa selalu, namun pada hari ini kita tidak ngomong tentang limbah, tentang lingkungan. Mungkin lingkungan, mungkin juga agak masuk, mungkin sedikit. Tetapi lebih kepada kondisi daerah. Kita tahu saudara pada 26 November dan 27 November yang lalu Aceh terjadi banjir bandang yang dampaknya sudah kita tahu begitu besar, malah mengaitkan jauh lebih besar dari tsunami sebetulnya, kecuali jumlah korbannya mungkin tsunami lebih besar, tapi dampak ini kerusakan luas itu lebih saat ini lebih besar saat ini. Nah, karenanya mungkin berbagai komponen elemen masyarakat bersuara Saudara Lun untuk menyampaikan agar musibah yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena kenapa akan ada banyak kemudahan di situ. Mungkin ini nanti kita tanya ke Pak Izarul, kira-kira kemudahan apa yang diperoleh seandainya pemerintah pusat menetapkan ini sebagai bencana nasional. Baik, Prof, mungkin apa sebetulnya dasar pemikiran sehingga Forum Guru Besar Nusiah ini mengambil satu keputusan atau satu seruan atau himbauan apapun namanya, mengajak pemerintah pusat supaya lebih peduli terhadap kondisi yang terjadi saat ini di Aceh, Prof. Bagaimana sebutnya latar belakang ini lahir? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas undangannya di sini. Sebelumnya kami dari Dewan Profesor WSK mengucapkan belasungkawa kepada seluruh keluarga yang menjadi korban, baik yang mungkin ada keluarga yang hilang ya. Jadi mungkin kita tak ada yang lain dapat kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga cepat berakhir dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena Allah itu tak pernah menzalimi umatnya. Ini pasti kesalahan kita. Jadi ini jadi pembelajaran ke depan bagaimana kita menjaga alam ini sehingga jangan datang lagi musibah yang
katanya ini tsunami kedua, jangan sampai jadi tsunami ketiga. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi itu mungkin pertama kali dari kami. Nah mungkin tadi pertanyaan apa latar belakang? Iya. Usia ini kan dilabelkan dia kan jantung hati rakyat Aceh, Iya. ya kan? Jadi keadaan ini sepertinya sangat prihatin ya, prihatin dengan kondisi. Mungkin kita tidak menafikan pemerintah juga turut tangan ya. Cuman kondisi di lapangan kita lihat lambat gitu ya. Itu pertama ya. Jadi teman-teman merasa terpanggil ya. Kita bertanggung jawab ya. Apa yang bisa kita buat, kita mencoba menyentuh nurani dalam pimpinan kita ya. Supaya lebih istilahnya apa yang dia buat sekarang ini harus lebih ya. Karena gini Pak, di SOP UNDP itu ya, dan juga undang-undang saya udah baca kan, kata cepat itu memang di pertama dia tuh. Oh iya. Jadi di depan ditaruh. Di depan tuh. Iya. Kalau di undang-undang kita cepat dan tepat. Tapi kalau di UNDP supaya cepat. Nah yang kita lihat sekarang itu belum cepat. Walaupun sudah dibuat kan. Kita pun di Banda Aceh ini seperti saya nih ya. Ini memang saya mengalami langsung tsunami. Saya tinggal di Lamprit ya. Oh iya. Jadi kalau kita bandingkan itu nampak apa ya? Anak muda bilang agak lelet. Iya. Mohon maaf ini bahasanya kan. Iya. Dibandingkan dengan dulu masa tsunami itu, walaupun waktu dulu kan korban puluhan ribu. Ya kan? Ya, lebih banyak. Cuman terdampak itu saya pikir hanya pesisir. Hanya itu mungkin petik. Iya. Banda Aceh, Aceh Besar, Calang, Aceh Barat, CPD itu yang parah. Iya, parah. Korban sangat besar, ya kan? Maka kadang-kadang tak etis sekali membanding-bandingkan jumlah korban. Ini sama sekali tak etis. Kalau kita misalnya hilang satu orang dari keluarga, mungkin kita udah gelisah, mungkin berteriak. Satu aja kita. Ini mungkin yang memberi komentar nih, dia nggak hilang. Ya kan? Oh, cuman 300, cuman 400 kan. Kita ini provinsi ada 3 ini kan cuma 3. Itu bahasa-bahasa itu kan kayaknya kok bagi korban tuh sedih sekali mendengar gitu ya, seperti dia nggak punya bapak kan. Jadi itulah dasar kita keluarkan ini. Cuman perlu saya beri catatan ya. Ini ada 11 poin. Ada 11 poin dan bisa kita keluarkan hari Senin itu. 11 poin hanya 1 poin yang kami menyinggung tentang status darurat bencana. Karena ini di luar itu yang menjadi isu besar. Ya. Kalau dibuat status baru boleh masuk orang asing. Kalau dibuat status boleh nih. Sepertinya pemerintah Indonesia juga menganggap itu demikian. Ya. Kalau dia buat status baru. Padahal kita lihat apa yang dia lakukan selama ini, saya pikir status tidak status mungkin itu juga. Kenapa? Kapasitas kita. Kapasitas hanya segitu. Nah, di 11 ini kita banyak penekanan bantuan asing. Jadi bantuan asing ada ada yang dari UN misalnya, ada yang non UN, kan dulu kan. Kenapa demikian? Karena undang-undang di situ ada dinyatakan, undang-undang, saya bukan orang hukum ya, mungkin saya nggak hafal ya. PP nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional, lembaga asing, non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Ini sebenarnya menjawab ada pasal 30 Undang-Undang nomor 24 tentang penanggulangan bencana. Pasal 30 itu ada turunan. Nah, di peraturan pemerintah ini pasal 8 salah ya. Di situ dinyatakan kalau kondisi dikatakan darurat, tanggaplah orang asing boleh masuk langsung. Asal tahu BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kan. Tapi kalau dia bukan darurat, dia harus mengikuti pasal di atasnya, pasal 56 itu harus buat kayak MOU, buat laporan, buat proposal dulu, baru ada izin. Tapi kok tanggap ini yang bencana, dia boleh masuk. Asal melaporkan. Seperti misalnya dia mau kasih uang kan, dia nggak boleh kasih uang langsung, harus lewat PNBP. Nah, saya lihat di sini
kayaknya kita boleh. Cuman isu di luar itu, enggak tahu lah, mungkin BNPB kan di bawah presiden. Iya. Tapi lain kalau ditulis bahwa BNPB harus minta persetujuan di presiden. Iya. Enggak ada ini. Iya. Dia boleh langsung. Tapi masa Darurat. Iya. Nah, ini kan udah ditambah sampai tanggal 26 ya. Iya. Sejak dulu sebenarnya betul gubernur kita minta itu, saya nggak tahu isu itu betul tidak. Iya. Tentunya saya dengar juga teman-teman Malaysia kan, ini memang dia membantu tapi tertahan kan. Sebenarnya boleh kalau menurut pada undang-undang ini tak ada izin, maksudnya tertulis izin dari presiden tuh tak ada karena dia masa darurat. Nanti mungkin setelah itu kan ada masa rehab rekon. Nah, itu baru mungkin kalau ada lembaga asing itu baik yang UN mungkin non UN harus buat proposal, harus mengetahui, dirapikan kembali, Pak. Ya. Memang di sini ada dibilang hanya memberi pasal 5 pasal 6 itu tidak perlu diikutin, hanya melaporkan jumlah personil seperti itu, apa yang mau dikasih itu memang harus cetak, dan itu boleh di tempat. Maksudnya sebelum terbang dari luar negeri pun dia nggak lapor, di tempat boleh lapor karena itu statusnya darurat. Jadi mungkin saya mungkin dari sini lihat tak mau berdebat tentang status itu. Ya. Sekarang kita lihat kapasitas. Membandingkan kapasitas dulu dengan saya, maka saya bilang lambat tadi ya. Mohon maaf Bang. Dulu saya berapa hari mungkin 5 hari setelah tsunami itu kan saya di sini. Saya bawa NGO Jepang. Jepang ya. Saya bawa ke dulu kan pos kita di Lanut. Lanut, ya kan. Jadi dia Bintang saya bawa ke sana. Disitulah saya lihat helikopter. Nggak putus-putus melempar, dia ada caranya tuh pakai tali kan ke Calang. Karena tahu Calang tuh putus. Habis kan? Iya. Jadi emergensinya memang seperti itu. Saya lihat waktu di Benar Meriah ke lapangan terbang dia bawa. Di lapangan terbang ke akses ke dalam itu perlu angkutan lagi kan? Makanya bertumpuk. Iya, betul. Dulu enggak dia itu. Jadi mungkin metode-metode itu kayaknya kita belum. Saya menaruh di Aceh Utara itu kan di pedalaman kan, itu kan helikopter nak ada lain. Jadi mungkin tak bisa dibandingkan kali jumlah dengan dampak ini seperti Abang bilang tadi. Dampaknya luas sekali. Dan dulu Bang, saya kan di Lamprit. Saya mungkin cerita pribadi ya. Kita kan hari Minggu tuh kena tuh kan. Putus, 2 hari itu nggak ada hubungan. Hari ketiga baru dapat telepon masuk. Adik saya di Medan langsung bisa hantar beras. Darat tidak putus. Karena tidak putus. Betul. Maka waktu itu tak masalah kali dengan pokok kan. Jadi sekarang anak saya di Langsa itu 5 hari kemudian baru saya dapat ini tersambung. Maka mungkin saya kok lihat itu agak prihatin. Memang saya tanya pagi dia tersambung tuh waktu masuk air bandang tuh. Dia ada telepon video call tuh putus. 5 hari kemudian dia bilang dia udah di sini di tetangga di lantai 2 kami masuk lumpur kok mau kirim kan sama aja nggak bisa kirim. Mertua saya di Benar Meriah. Waduh. Benar Meriah tuh Pak 2 minggu lebih baru kami terkonek. Bandingkan Pak perasaan ke orang tua kita enggak ada terkonek. Begitu terkonek informasi nggak ada beras. Jadi mungkin teman-teman di Dewan Proses pun mungkin ada mengalami demikian. Jadi seperti akumulasi ini apa yang kita buat sepertinya itu tadi saya kata cepat itu. Nanti kita bahas mungkin kenapa kita lambat ya. Saya duga kita tak pengalaman seperti ini. Kita tak pengalaman menghadapi bencana yang mirip seperti ini. Di mana semua fasilitas transportasi itu putus. Sedangkan tsunami itu kan daerah Calang yang putus dengan jalan kan. Maka helikopter. Tapi Banda Aceh, Sigli itu kita masih bisa ngantar beras, gas kan. Atau listrik beberapa hari kemudian baru ini kan. Jadi mungkin itulah latar belakang kenapa ini keluar, dan banyak emang teman-teman dari berita nanya kan juga latar belakang ini. Saya bilang dan keadaan di sini gimana? Beginilah Bapak Ibu kondisi kita. Kita orang kampus kan apa adanya lah. Kita nggak ada maksud apa-apa. Saya juga PNS. Saya bilang nggak ada maksud morong pemerintah, nggak ada. Kita cuman kita sampaikan apa adanya. Demikian Bang, mungkin sebagai intro.
Ya, memang seralun seperti disampaikan oleh Pak Izarul tadi, memang salah satu tugas atau pengabdian dari kampus ya seperti ini, memberikan saran masukan ya dengan tanpa maksud lebih lebar ya, karena kita lihat memang sangat lamban penanganannya. Seperti tadi sampaikan, sepertinya kita lengkap menderitanya Pak, dari darat, komunikasi udara lah, listrik. Iya, listrik, gas ya, BBM lagi nggak bisa jadi betul-betul terkurung kita ini ya, sehingga mungkin malam hari kalau warga Banda Aceh besar keluar itu warung kopi penuh orang ngecas itu. Dapat cas tapi sinyalnya belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Nah, Pak Izarul, dari 11 poin ini yang Bapak sampaikan tadi, mungkin salah satunya ada penekanannya pada status bencana nasional. Yang lainnya apa ya sebenarnya yang harus cepat diperbaiki, karena kan menunggu pemerintah Indonesia, apalagi ini di ujung anggaran ya. Atau tahu bagaimana cara bisa mengotak-atik anggaran, saya nggak paham itu. Tetapi apa sebetulnya yang harus ditangani cepat melihat kondisi yang seperti ini? Lambat saja seperti wanita hamil jalan kayak gitu, nggak bisa cepat. Malah saya kemarin malam di Bandar Meriah saya mendapat informasi, ada tidak hanya warga korbannya tidak hanya yang ini, tapi warga biasa juga tidak ada makanan, nggak ada makanan. Jadi ya akhirnya kan berebut semua itu Pak. Dia juga perlu hidup kan, tidak didata, padahal dia nggak ada beras, nggak ada ini. Apalagi kalau kita lihat harga kopi pun jatuh dari biasa 20.000 per kilo, 3.000 nggak ada yang beli karena nggak bisa diangkut ke darat. Mungkin ya itu kembali tadi, apa yang harus, di mana dimulainya? Ya sebenarnya kalau aturan internasional itu kan dia 3x24 jam, ya kan? Oh ya 72 jam itu ya, itu masa kritis kan. Manusia bisa bertahan, ada air gitu kan. Itu udah jauh terlewatin. Ya kan? Jadi di situ aja kita lihat kelambatan itu parameter sebenarnya. Kita tak siap dengan itu. Nah, ini itu kan udah lewat ya. Ke depan jelas ini kan makanan ya, manusia. Terus air. Nah, air ini bersih, Pak. Air bersih. Dulu itu kenapa saya bilang dulu selalu itu? Kenapa tsunami itu jadi referen kan? Kita lihat langsung sebab kan? Saya masih kemarin bertanya kan, ada yang bilang mana ada itu kan berita TikTok aja. Saya sampai bertanya, 20 tahun yang lalu waktu tsunami itu beliau tuh berada di mana? Apa ada nengok nggak kita bencana paling besar Indonesia tuh, bencana alam kan? Sekian ratus ribu orang 2 hari hilang kan? Kalau waktu itu dia tahu, maka dia tuh ini bukan main-main ya. Ditambah lagi seperti saya bilang, ini akses Pak. Jadi jangan mengandalkan darat sebenarnya. Ini kan seperti mungkin kita tak menafikan volunteer ya. Manusia juga ada volunteer. Ada volunteer masing-masing lembaga. Kita lihat volunteer itu tertraining dengan bagus. Ya kan, bagaimana dia membawa makanan yang putus itu kan. Tandanya memang tak ada cara lain. Kok Amerika tuh memang helikopter dia memang. Tak ada solusi lain. Jadi helikopter tuh membawa bahan makanan yang dulu Pak. Saya dapat kaleng tuh Pak, yang siap taruh lilin aja, panasin, bisa makan. Memang waktu itu saya mau bilang tentara masuk di awal dia. Kalau saya nggak salah 1 minggu. Tentara boleh masuk. Tentara Spanyol itu dekat rumah saya itu, tentara Spanyol bangun air. Cuman kan terakhir kan harus dikeluarkan. Nggak boleh tentara. Mungkin kita nggak minta tentara kali ini kan. Kita minta orang-orang asing itu mungkin membawa sesuatu. Tadi pertanyaan kembali itu apa yang perlu kan? Jelas makanan pokok kan. Distribusi itu secepatnya mendistribusi bahan pokok. Nah ini juga harus dipikir. Bahan pokok tuh kalau kita kasih beras, apa mungkin dia makan beras saja? Makan beras, apa ayam patok beras? Ini kan tentu harus dipikir lagi kan. Ini memang di luar ini kan. Nggak mungkin mau dikirim nasi atau basi atau apa aja. Indomie. Memang betul tempat lain itu kalau dia masih ada kompor, masih ada gas. Kita Banda Aceh aja gas pun tak ada, mau dikasih Indomie. Jadi mungkin memang itu makanan. Di bawah itu ada memang paling penting itu data sebenarnya. Orang asing itu paling dia butuh bergerak, dia minta data dulu. Mapping ya. Dia mapping. Saya bergabung IOM tuh Pak kan. Jadi 25
25, 26 ya, 25 Desember saya Januari 2025 saya bergabung. Diajak sama orang Jepang untuk gabung, karena orang Jepang tuh ada IAM tuh bukan UN ini dia seperti NGO cuman supportingnya negara-negara. Di IOM itu kan, jadi dia bukan masuk dari UN, cuman dia juga supportingnya banyak negara Jepang kan. Jadi karena ada orang Jepang ajak saya ikut, saya nengok bagaimana mereka itu. Penting pertama yang data. Dan data itu penting sekali. Data pusat-pusat konsentrasi ini pengungsi lah kan, yang orang masih hidup kan. Maka saya lihat kenapa saya bilang helikopter tadi itu mereka udah tahu tuh. Di Calang tuh orang lari ke gunung semua kan. Jadi butuh-butuh tuh. Jadi bukan pergi bawa pakai darat, ini nggak ada cerita helikopter. Maka kita sebenarnya meniru itu yang Bener Meriah, Takengon itu memang ada helikopter melepas di Takengon langsung, nggak perlu ditaruh di Rambile. Di Rembele kan. Kita taruh di Rembele, kebiasaan kita gitu. Transportasinya lapangan terbang kan. Mungkin saya nggak ini kali. Saya lihat nampaknya kapasitas helikopter kita mungkin apa kita nggak punya helikopter atau apa. Katanya mau dikerahkan semua, kerahkanlah helikopter, ngapain taruh di gudang kan. Kerahkanlah itu, karena 3 hari itu penting. Nah sekarang udah lewat kan. Mungkin itu tetap. Nah ini dampak selanjutnya apa? Itu kebetulan saya di IOM tuh Watsan namanya, Water and Sanitasi. Karena kalau itu nggak beres, itu penyakit menular. Udah lagi keluar penyakit kolera, macam, karena orang buang kotoran di mana-mana saja, ya kan. Akibatnya air tercemar. Masa itu udah lagi bayi anak-anak kan, itu udah lagi timbul. Jadi itu mungkin harus cepat teratasi, mengintervensi air bersih. Orang Jepang yang saya bilang tadi, maka saya bilang kita ada saya sebutkan tuh, dia akan membuat teknologi sebenarnya. Ya mungkin kita awam, enggak pernah nengok. Waktu dia bawa, sebenarnya saya lihat koagulan tuh. Jadi bahan kimia tuh koagulan itu, dia mau bantu, taruh aja air di drum, Pak, air apa, masukin aduk-aduk, langsung bersih. Ukurannya detik. Detik ukuran diaduk, bruk, langsung saya pun udah nengok. Ini bisa minum, Pak? Bisa itu yang bisa minum saya nggak tahu, penting airnya bersih. Bisa cuci pakaian. Kita wudhu ini untuk apa? Jangan air lumpur itu kan. Ada juga yang dibantu ITB itu untuk langsung minum kan. Itu kan perlu listrik. Itu bagus sebenarnya tuh seperti itu kan. Disebarin kan. Tapi itu kan besar tuh. Akses. Tapi kok bahan kimia kan pakai karung aja. Bisa pakai helikopter. Lempar mungkin di mana, ambil beri catatan bagaimana gunakan, dia udah dapat air bersih. Nah maksudnya gitu. Kenapa kita undang-undang orang? Mungkin dia ada teknologi baru. Yang mungkin kita belum pernah nengok bagaimana emergency belum ini sampai ke sana mungkin. Teknologinya. Saya kebetulan pernah ke daerah itu, Pak, di desa Beringin itu di Kecamatan Merah 2 Pidijaya. Itu satu desa. Itu 30 hektar sawahnya itu tertimbun lumun itu, dan tinggi sekali. Jadi Kesik di sana, Emisa namanya, dia bilang kami akan kehilangan pendapatan karena 95% penduduk Beringin itu bertani, hanya 5% yang tukang. Jadi dia tidak bisa memayangkan apa yang dia makan. Jadi persoalannya panjang ini. Dan kalau benar itu kalau ditangani oleh pemerintah sendiri, tidak melibatkan asing, ini lama sekali sepertinya ini. Dan masyarakat mau makan apa? Apakah Pak Izarul juga menangkap di lapangan seperti ini? Iya kan waktu itu berjalan terus. Iya kan? Waktu kita pun tak tahu kan, ada yang mungkin di tengah tuh belum makan tuh apa, dia gigit daun kan. Itu mungkin tak terdata itu. Ya kan? Kadang akses enggak ada. Ini yang paling penting kan akses. Jadi mungkin pasca itu juga perlu dipikirkan sesegera mungkin apa yang harus dilakukan. Mungkin BNPB kan udah tahu kan. Cuman itulah tadi kapasitas. Untuk apa kita cerita banyak kalau lambat? Ya kan? Orang kan perlu cepat. Oke, dia bilang definisi lambat cepat kan beda lah. Oke lah, refer aja ke tsunami ini lah. Kalau orang Bapak pernah pernah nengok bagaimana manajemen dulu. Dia di depan tuh memang dipersilakan masuk tentara. Tentara kan dah training dia sangat terlatih yang Spanyol air khusus Pak. Jadi dekat Makassar dia bangun itu, mungkin tadi bawa gimana cara dia bawa helikopter, pesawat mungkin. Di tempat itu nggak ada dia buat tangki. Jadi waktu itu nggak ada sistem tangki. Tangki itu kan bawanya apa ya? Payah lah. Terpal. Terpal yang bisa seperti balon yang diisi air. Jadi di mana aja bisa
Dibawa terpal tuh. Bisa diisi. Bisa diisi. Iya, Kalau kita iya, bawa iya. tangki air, misalnya PDAM kan, dia kan tergantung jalan, tempatnya kan. Bawa terpal kan, enggak. Makanya kita lihat waktu itu kan banyak lagi tempat terpal air tuh. Iya, Itu iya. dasarnya itu bagaimana cepat. Iya. Teori itu memang kita bisa aja kita bilang iya. di atas kertas, tapi di lapangan tuh problem cukup banyak yang butuhkan orang-orang yang memang pengalaman. Saya tambahkan Pak, orang asing itu yang ke sini itu bukan orang sembarangan, itu orang udah pengalaman. Pengalaman di tempat lain dia. Jadi begitu dia yang direkrut orang-orang pengalaman di Ingo itu ada nama internal recruitment ya. Jadi begitu ada suatu tempat musibah, dia buka tuh untuk internal dulu. Dia karena internal udah ya. Nanti dia buat baru nanti dia yang eksternal, dia minta kita orang lokal. Tapi yang dari NGO ini orang memang udah ngecas dia strategi itu. Jerman misalnya kan pengalaman dulu di Haiti, di Sri Lanka, di Afrika, dia udah punya tuh bagaimana menghadapi sesuatu yang emergency ya. Bagi kita mungkin terkejut apa yang mau kita buat kan. Maka itu mungkin suratnya itu penanganannya di sana. Iya, baik. Mungkin kita pun sudah ini. Saya balik lagi ke apa namanya ke seperti dasar. Surat ini sudah dikirim Pak ke Presiden. Jadi gini, sejujurnya saya nggak punya akses. Cuman saya punya akses kawan-kawan. Jadi ini terdetek itu kan Senin jam-jam 10 saya keluar. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Kenapa surat ini Senin keluar kan? Saya mati lampu udah lama. HP saya nggak terakses. Jadi malam itu jam 10 malam baru hidup. Aduh. Jadi kan kita buka HP. Nggak lama. Jadi kita WA grup. Saya nggak tahu cerita di atas. Saya lihat baca cerita di bawah. Kita nanti saya kerjakan paginya. Paginya kerjakan. Saya sambillah berapa kawan-kawan ya. Apa namanya yang punya akses kan. Jadi ya grup yang banyak kan. Teridentifikasi itu terbaca siangnya. Banyak yang nelpon. Kenapa nelpon? Jadi surat ini tak ada tanggal. Ya kan? Kenapa yang buru-buru? Saya mengejar, jangan-jangan lagi saya buat mati listrik. Ya kan? Saya buat, saya kirim ke grup ini kan. Ada yang kritik nih, mana tanggalnya? Tidak, saya nomor HP saya ada, saya bilang. Kok mau yakin? Konfirmasi kan? Jadi siang itu banyak wartawan kantor berita antara confirm Pak benar diwawancara, terus Kompas, Republika, terus ada yang sorenya ada yang minta wawancara radio. Jadi saya pun enggak dia ngomong, Pak namanya udah terbaca nih Pak, karena Pak Ketua DPR Pak Supidas Kue, saya nggak tahu. Wakil ketua. Wakilan, menurut dia. Ketuanya Puan Puan yang Puan. Jadi kayaknya udah terbaca Pak surat tuh. Alhamdulillah saya bilang mudah-mudahan. Ada itu ditanya saya apakah ada itu kemarin Pak. Ada kan ini saya bilang belum. Tapi ini surat apa namanya terbuka. Jadi siapapun bisa baca. Siapapun bisa baca. Siapapun bisa komen kan. Itu kadang-kadang saya lihat inilah media sosial kadang yang kita maksudkan yang dia tulis tuh kadang-kadang agak lebih sedikit maka yang seperti saya bilang tuh ada yang konfirmasi langsung ke saya kan. Jadi nggak apa-apa. Saya juga terima kasih. Serambi juga saya mintakan terima kasih ya. Sudah saya lihat udah disebarkan, tidak mudah-mudahan kita tunggulah. Kemarin sore kalau nggak salah yang Prabowo ada presiden ada rapat. Memang dia tak mau. Cuma ada kayaknya saya dengar dia akan membentuk suatu badan kan. Nah itu memang kita inginkan. Memang saya mau menambah. Kalaupun status darurat bencana itu tidak ada, mungkin kita minta kepres. Cuman tadi bantuan tadi bisa nggak bantuan asing kan? Jangan terlalu yakin lah. Jangan terlalu yakin. Ini lain nih. Bandingkan Jogja 6.000 ini 500. Tak etis. Kan? Orang satunya mah hilang dah. Dia bilang di sana kami nggak buat bencana nasional kan. Di sini aksesnya sampai sekarang udah hampir sebulan Pak. Sudah 21 hari. 21 hari. Kondisi dengan hari ini gerakan ada, cuman lambat. Makanya poin yang saya bilang tadi di awal kan, sangat lambat. Di SOP itu memang cepat dia bilang. Di undang-undang udah cepat. Menurut kata cepat itu penting sekali. Walaupun kata cepat itu menabrak prosedur kan. Ya kan? Tidak minta izin kepala kampung kita kasih terus bantuan kan. Apa emergency kan.
Mungkin Saya dulu punya pengalaman Pak, mungkin nggak terlalu ada satu kepala dinas Dokabu disebut, pelayanan kesehatan di Aceh ini, dia dari sarjana hukum. Di salah satu puskesmas terjadi mencret dari, tapi dia nggak bergerak terus karena dia lihat bagaimana hukum ini seperti ini. Ini di Barsela daerahnya, Baca 2 orang meninggal Pak. gara-gara baca Quran. Ini apa boleh apa tidak? Ada mestinya kan di mana ada impos di dekat-dekat kan ditarik aja dulu. Begitu. Namanya darurat. Darurat. Mana boleh itu? Ini mungkin relevan juga dengan yang Bapak sebut tadi kan. Nah. Kadang-kadang kalau udah agak aman tuh apa kan Ya. orientasi, oke lah kita nyusun. Ini kan apa namanya yang Bapak bilang tadi sawah. Iya, iya. Itu kan di Longa kan ada satu tuh. Ah. Itu berapa tahun baru bisa dipakai? Oh. Ya kan, recovery dia analisa Iya, dulu iya, tanahnya kan tuh laut dan Iya, ikan dari iya, gunung, iya. korek dulu mungkin terakhir yang bisa pakai lagi, tapi kan Iya. perlu waktu kan, Iya, iya. sehingga orang bisa bertani lagi sawah. Ini kan dampaknya yang Ya. Baik Pak, ini tidak terasa waktu kita teman. terima kasih. Kami juga tahu Bapak cukup sibuk ya, banyak sekali kegiatan. Mungkin sebagai closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan baik ke warga yang korban, mungkin pemerintah daerah, kabupaten, kota atau provinsi, atau juga pemerintah pusat dan juga mungkin kepala BNPB yang tadi sempat Bapak singgung, tidak perlu izin dari presiden, sebenarnya sudah cukup. Mungkin pertama sekali tentunya yang ke korban ya. Ya. Kalau bisa sesegera mungkin lah ini terselesaikan. Kalau memang kita nggak mampu, ya minta orang lain yang ingin bantu. Orang lain juga udah ini itu mungkin kearifan dia kan, bagaimana melihat korban yang begitu luas ini kan, kita nggak tahu lagi nih jumlah. Ya kan? Nah yang kedua mungkin kita sebagai orang Islam mungkin ini kan peringatan kan, pasti ada yang salah kita nih ya dalam mengelola lingkungan khususnya kan. Cuman walaupun demikian nggak boleh kita maki-maki atau apa itu kan, bukan budaya kita kan. Nanti kita pikirkan jangan seperti ini lagi ya. Mungkin saya karena bidang saya lingkungan ya, kan? Dulu saya ada pelajari tentang mikroba. Ya. Jadi mikroba itu sebenarnya kita disuruh nengok alam itu gimana. Mikroba itu kalau dia namanya pure culture itu maksudnya dia aja ada, dia jadi lemah. Itu yang heran saya kan. Kenapa kok dia sendiri jadi lemah, tapi kok dia bergabung dengan yang lain kuat dia. Jadi itu memberi pembelajaran kita. Hutan itu enggak boleh monokal sawit aja gitu kan. Satu komunitas tuh kan. Dia jadi lemah deh itu sebenarnya. Betul. Pembelajaran yang kecil itu ditunjukkan kita ke yang gede kan. Jadi kan orang bilang tadi sawit jadi kambing hitam sekarang. Itu mungkin salah satu. Mungkin yang dibalik itu kita oke lah sawit boleh ya misalnya berapa luas yang boleh kan. Tapi hutan kalau hilang dia dengan bermacam pohon itulah membuat kekuatan sebenarnya. Itu yang mau kita bilang ke depan. Ini kan berjalan tadi lah apa yang kita lakukan kan dengan kapasitas. Kalau memang jujur kita minta kan. Nah yang ke depan juga itu tuh janganlah misalnya terlalu orang bilang serakah gitu kan sampai habis dibawa hanya dengan melihat faktor ekonomi, jual minyak sawit kan. Jadi sebenarnya alam dan tunjukkan tuh kalau dia monoculture itu lemah dia. Sama juga kayak manusia Pak. Tinggal di kampung aja kan. Itu nggak berani. Tapi kok kita berani bergabung dengan yang lain, jadi kuat kita. Maka gunung gitu juga. Jadi mungkin ini sebagai pelajaran pelajaran closing ceremony-nya kata-kata penutup ke depan jangan sampai ada lagi lah kita tsunami ketiga Pak, yang disebut itu mungkin kelewatan kita itu ya. Ini dulu dari laut bilang ini di gunung mungkin tahap kalau kita membuat ini. Jadi mungkin jadi pembelajaran mungkin bertobatlah kita ya, memperkuat gimana kita jangan merusak lingkungan. Mungkin dari saya ini Pak harapan ya ada perubahan lah ke depan. Juga Pemda kita udah lelah gitu kan, kita juga perlu support Pemda ya. Mungkin kami di kampus juga kalau memang ada permintaan kita full 100% akan support. Demikian Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Izarul Mahdar Siralun. Saya tidak mengambil kesimpulan, memang hampir semua kesimpulan dari apa yang disampaikan dan sangat banyak
contoh-contoh referensi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Profesor Universitas Syekh Kuala ini bermanfaat bagi kita masyarakat, bagi pemangku kepentingan dan mereka yang sedang berkuasa saat ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.